Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Siti Saidah dengan NIM 5252115570 dari LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Akan melaksanakan ujian kinerja pada SMP Negeri 2 Cimas dengan materi iman kepada hari akhir dan muhasabah diri. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih. Hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya, kita membaca doa bersama sebelum ke pembelajaran. Kepada Ananda Ibu, silakan untuk memimpin doa di depan. Perhatian. Membaca Quran dimulai. Saya beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Ibu, silakan. Anak-anak, sebelumnya silakan kalian lihat kiri dan kanan apakah masih ada sampah atau kelas memang sudah bersih. Berarti kalau misalkan kelas sudah bersih, kalian siap untuk apa? Belajar. Tapi di sini sepertinya ada yang tidak hadir ya hari ini. Dimas kemana? Selfie? Silakan, semoga Dimas dan Selfie yang hari ini tidak bisa mengikuti pelajaran, semoga sehat, dan juga Selfie yang ada keperluan mungkin dengan keluarganya, semoga bisa berkumpul di minggu berikutnya belajar bersama kita. Amin. Ini ada 5 butir, mungkin nanti kalau misalkan kalian ada tambahan dari kalian, boleh ditambahkan. Kalau misalkan kalian dapat cukup sudah saja. Sekarang Ibu akan bacakan kesepakatan kelas yang pertama, yaitu hadir tepat waktu. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai. Yang ketiga, silakan Edwina dibaca. Ya. Ya, baik ya, itulah kesepakatan kita. Jadi ketika kalian nanti mau bertanya, angkat tangan terlebih dahulu. Ya, sudah paham? Ada yang menambahkan kesepakatan kelas atau tidak cukup saja? Sudah cukup. Baik, berikutnya ya, untuk memantapkan pembelajaran kita supaya lebih semangat. Semangat? Semangat. Tepuk semangat. Luar biasa. Terima kasih ya. Materi sebelumnya Ibu telah membahas tentang Al-Quran, cara membaca Al-Quran dan wakaf dan lainnya, hadisnya juga. Nah, itu Al-Quran termasuk rukun iman yang ketiga. Ya, materi sekarang Ibu akan membahas tentang hari akhir, hari kiamat. Hari kiamat itu termasuk rukun iman yang Lima. yang kelima. Nah, ada berapa rukun iman itu? Satu. Baik, terima kasih ya. Berikutnya, sebelum ke materi, di sini ada tujuan pembelajaran dulu ya. Diharapkan kalian
hari akhir. Dua, bisa menjelaskan macam-macam hari akhir. Coba dibaca untuk yang poin tiganya. Tiga merupakan tanda-tanda terjadinya hari akhir. Peristiwa hari akhir. Lima menemukan nikmat beriman kepada hari akhir. Enam membuat kita konsep hari akhir secara berkelompok. Ya. Itulah tadi ada tayangan sebuah video mengenai apa hari kiamat itu. Silakan. Hari yang lahirnya alam semesta dan seluruh isinya. Ada yang lain? Asep, silakan. Dan disebut juga hari kiamat, yaumul kiamat, dan yaumul hisab. Nah itu ya, hari kiamat itu hari hancurnya alam semesta. Nah sekarang ibu akan jelaskan ada tanda-tanda hari kiamat. Hari kiamat itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada kiamat kecil, yang kedua ada kiamat besar. Kecil itu apa? Sugro. Besar itu adalah kubro. Kiamat kecil di sini banyak orang yang meninggalkan agama. Salah satunya orang yang meninggalkan agama itu orang yang kafir, ya, yang berpindah agama seperti misalkan ke agama Kristen, Katolik dan lainnya. Terus yang kedua, bencana alam yang meningkat. Kalian sudah merasakan belum bencana alam yang semakin meningkat? Sudah ya, di kita itu gunung meletus kita sudah merasakan, tsunami sudah ada ya. Nah terus juga penurunan moral dan etika. Jadi sifat manusianya itu sudah tidak agamis lagi, sudah tidak mendekatkan diri kepada Allah. Hilangnya moral dan etika, terus terganggu harus percaya. Kadang-kadang enggak ya, kadang-kadang nggak percaya, tapi memang harus percaya karena itu pasti akan terjadi. Sudah paham kan kalian? Atau ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke baik, kalau kalian sudah paham berarti sekarang kita akan membuat kelompok. Ya silakan kalian membuat kelompok yang sudah dibuatkan sebelumnya. Sudah di kelompok masing-masing semuanya? Sudah. Oke, kelompok satu ya? Ya. Kelompok dua? Siap. Kelompok tiga? Siap. Kelompok empat? Siap. Berarti kalian sudah siap. Sekarang ibu akan bagikan LKPD-nya ya. Ya. Silakan sekarang diskusikan dengan kelompoknya masing-masing ya mengenai materi iman kepada hari akhir dan muhasabah diri. Silakan. Baik, sebelum melaksanakan tugas ada yang ditanyakan atau tidak untuk cara pengisiannya dan LKPD tersebut? Baik, kalau begitu ada silakan kerjakan LKPD-nya. Ibu beri waktu 30 menit karena setelah mengerjakan itu nanti masing-masing kelompok akan dipresentasikan ke depan ya. Ya, silakan sekarang kalian kerjakan.
Bagus. Ya, coba ibu lihat kelompok ini. Ya, bagus. Biasa ya kalian. Nah, coba ibu ini yang kelompok ini. Nah, ini bagus. Tulis ya. Diamati gambarnya. Supaya nanti ketika presentasi ke depan, kalian bagus nanti rapi ya. Yang namanya kerja kelompok itu memang harus berkelompok. Jangan sampai ada yang tidur, ada yang hare-hare, yang kerjakan. Boleh seperti itu ya. Oke. Baik anak-anak, untuk kerja kelompoknya waktunya sudah habis. Sekarang kita siap-siap untuk presentasi ke depan. Mau ibu tunjuk kelompoknya atau misalkan sesuai nomor kelompok saja? Sesuai kelompok saja. Oke, kalau sesuai kelompok berarti harus kelompok satu yang ke depan. Silahkan untuk kelompok satu maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina, akan memaparkan peta konsep perjalanan hari akhir. 1. Tanda-tanda kiamat kubur dan subur. Hilangnya amanah, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi wasallam, munculnya Yajuj Majuj. 2. Kiamat hari kehancuran. Tiupan sangkala, seluruh makhluk mati, alam hancur. 3. Yaumul ba'ats atau kebangkitan. Makhluk dibangkitkan dari kubur, dikembalikan ke padang mahsyar. 4. Yaumul mahsyar. Semua manusia menunggu hisab matahari sangat berat. Tuhan Isa kita luar biasa. Syafaat Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam. Imam hisab dan mizan. Amal baik dan buruk berubah. Janganlah yang selamat sama Oke, dari saya sudah menjelaskan memaparkan peta konsep perjalanan hari akhir. Apakah kalian ada yang menanyakan? Apakah jembatan Siratal Mustaqim termasuk kepada peta konsep? Oh iya, jembatan Siratal Mustaqim belum masuk ke peta konsep. Jadi jembatan Siratal Mustaqim termasuk ke dalam peta konsep perjalanan hari akhir. Oke, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Sama ada lagi kan teman-teman? Ya, ada. Baik, kami akhiri dengan kalimat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Beri tepuk tangan yang meriah. Kita presentasi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Paham ya tentang terjadinya hari kiamat. Nah, sekarang siapa di sini yang akan menyimpulkan dari materi ini? Silakan. Hari akhir atau hari kiamat adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Ada dua macam kiamat, yakni kiamat kubur dan kubur. Beriman kepada hari kiamat berarti mempercayai tanda-tanda datangnya kiamat yang dikabarkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Ya, ada lagi yang akan menyimpulkan? Baik, silakan. Ada beberapa tahapan setelah terjadinya hari kiamat dan ketika melihat atau mendengar kematian kita mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hikmah kepada berakhir memotivasi umat manusia untuk lebih taat dan ikhlas dan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Ya, terima kasih. Baik anak-anak, kita sudah belajar dari awal sampai akhir. Bahkan teman-teman kalian tadi yang 2 orang itu sudah bisa menyimpulkan dari materi ini. Ya, nah sekarang ibu akan buat lagi ya materinya. Bahwa hari kiamat itu pasti pasti datang. Kita itu tidak boleh memastikan, tetapi untuk hari kiamat itu kita boleh memastikan bahwa kiamat itu pasti datang. Pasti ada. Dan hari kiamat itu terbagi menjadi 2 bagian. Ada kiamat kubur, ada kiamat kubur, ada kiamat kecil dan besar. Dan nanti setelah hancur
luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Baik anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian di rumah ya. Tugasnya carikan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hari kiamat. Ya, gunakanlah di rumah ya medianya, mau itu dari Al-Quran ataupun dari Google ya dan lain sebagainya, supaya untuk mempermudah kalian mengerjakan tugas. Baik anak-anak, untuk pembelajaran minggu depan adalah tentang akikah dan kurban. Nah, silakan kalian cari bahan dari rumah untuk pertanyaan-pertanyaan ya, untuk pertanyaan-pertanyaan nanti untuk disajikan dalam pembelajaran nanti ya. Silakan kalian cari di Google, kalian cari di buku pelajaran ataupun dimanapun ya. Nanti kita kaji di sini bersama-sama mengenai tentang akikah dan kurban. Paham tugasnya? Baik, sebelum pulang, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam perjalanan pulang kita diselamatkan oleh Allah ya, dan juga disampaikan kepada tujuan ke rumah kalian masing-masing. Untuk yang memimpin doa silakan Ananda Iju. Perhatian. Kita pulang pada keadaan ini mulai. Selesai.